Yang pertama yaitu al-ilmu. Karena kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan Islam kita. Bagaimana kita bisa tahu tentang Islam? Ya dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i. Perhatikan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Ilmu syar'i. Kalau ilmu syar'i berarti apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang dikatakan para ulama, al-ilmu qala Allahu, qala Rasuluhu, qala sahabatu. Ilmu itu yaitu firman Allah, sabda Rasulnya, dan perkataan para sahabat. Karena kita wajib untuk mengikuti pemahaman mereka, karena mereka yang paling paham tentang Quran dan mereka yang paling paham tentang Sunnah. Kemudian ilmu ini adanya ya di Quran di Sunnah. Ini ilmu syar'i di Quran di Sunnah. Ini harus kita ingat. Dan ilmu ini yang nggak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia nggak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Nggak ada ilmu laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap. Ya setan, tempat yang gelap. Dia langsung dapat, kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu, nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu, nggak ada itu. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Apalagi mengatakan, oh itu ilmu laduni, belajar dari Nabi Khidir. La haula wa la quwata illa billah. Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb. Ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini. Nabi Khidir semasa dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Sudah meninggal semuanya, nggak ada orang yang hidup. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati dan mereka juga mati. Semua nabi, semua rasul sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang ada masih hidup cuma satu, yang diangkat oleh ke langit siapa? Nabi Isa dengan nas dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya tentang Nabi Isa di langit dan akan turun. Hadisnya mutawatir, hadisnya diriwayatkan dari banyak sahabat ke banyak tabi'in, ke banyak tabi'in, terus sampai dicatat oleh puluhan ulama di hadis, sahih riwayatnya, mutawatir. Karena Nabi Isa akan turun ke muka bumi, tugasnya untuk membunuh siapa? Dajjal. Karena Dajjal nggak ada yang bisa bunuh kecuali Nabi Isa. Dari mana kita tahu? Pernah ada seorang sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, ini Ibnu Sayyad ini Dajjal ini. Seandainya iya, kata Nabi, engkau nggak akan bisa bunuh. Seandainya iya, kamu nggak akan bisa bunuh. Karena apa? Karena Dajjal yang bisa membunuh hanya satu, yang Allah tugaskan kepada siapa? Nabi Isa AS. Nasnya jelas, dalilnya jelas, mutawatir hadisnya. Jadi semua nabi sudah meninggal dunia, nggak ada ilmu laduni. Makanya Nabi mengatakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang lembaran Taurat, Nabi mengatakan, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab wa ana baina adhurikum law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Apakah engkau ragu, wahai Umar, dengan megang lembaran Taurat? Megang lembaran Taurat saja dilarang oleh Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, dia wajib mengikuti aku. Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad, begitu juga kalau Nabi Khidir masih hidup, wajib mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Semuanya, hatta Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Isa turun membunuh Dajjal, kan turunnya di Menara Putih di Damaskus, dibawa oleh malaikat turun. Sampai sana orang sedang mengerjakan sholat subuh. Yang menjadi Imam Mahdi. Kemudian dipersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Nggak mau Nabi Isa. Imamukum minkum takrimatullah ala hadil ummah, kata Nabi Isa. Imam dari kalian, bukan aku. Sebab aku harus ngikut syariat Nabi kalian. Ini kemuliaan Allah atas umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa mengakui bahwa dia nggak berhak untuk jadi imam. Yang berhak tetap Imam Mahdi, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang namanya sama dengan Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Ilmu hakikat, marifat, nggak ada dalam Islam, nggak ada itu, nggak ada.
Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ma'rifat, tidak ada syariat, tidak ada tarekat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Pembagian-pembagian yang baru yang dilakukan oleh manusia ini pembagian yang bid'ah untuk memisahkan dan membuat kasta bagi manusia. Nggak ada dalam Islam. Ilmu dasarnya Quran dan Sunnah. Kalau bukan dari Quran harus tolak. Jelas sampai sini?